Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 4 Geohistory akan menjelaskan tentang geohistori Yunani kuno mulai abad 3 sebelum Masehi sampai abad 1 Masehi. Anggota kelompok 4 terdiri dari saya sendiri Ahmad Trimahudin, lalu ada Karin Regina BR Taringan, dan Muhammad Wafi Fahriawan. Di sini, kami memiliki 3 rumusan masalah yang akan menjadi pokok dari pembahasan. Yang pertama, bagaimana hasil kebudayaan Yunani kuno yang menjadikannya sebagai sebuah peradaban. Yang kedua, bagaimana kondisi alam yang ada di wilayah Yunani kuno. Dan yang ketiga, bagaimana hubungan antara hasil kebudayaan Yunani kuno dengan kondisi alamnya. Berdasarkan 3 rumusan masalah tersebut, di sini kami akan menjelaskan tujuan dalam pembahasan kita kali ini. Yang pertama, menjelaskan hasil kebudayaan Yunani kuno yang menjadikannya sebagai sebuah peradaban. Yang kedua, menjelaskan kondisi alam wilayah Yunani kuno. Dan yang ketiga, menjelaskan hubungan antara hasil kebudayaan Yunani kuno dengan kondisi alamnya. Untuk pembahasan selanjutnya, akan dijelaskan oleh Saudara Karin Regina BR Taringan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang teori 7 unsur kebudayaan. Yang pertama, bahasa. Bahasa merupakan sarana untuk berkomunikasi dan juga memberikan informasi. Yang kedua itu sistem pengetahuan. Nah, ini bersifat abstrak dan berbentuk ide, sehingga ini memiliki cakupan yang luas dalam unsur-unsur kebudayaan manusia. Lalu yang ketiga itu sistem organisasi sosial, yang merupakan suatu cara manusia untuk memahami dan membentuk masyarakat melalui berbagai organisasi sosial. Yang keempat itu sistem hidup dan teknologi, yaitu merupakan cara manusia untuk mempertahankan hidupnya. Lalu sistem mata pencaharian ini juga berkaitan dengan mata pencaharian manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Lalu sistem religi ini berkaitan tentang hal-hal yang dianggap sakral. Dan sistem kesenian ini merupakan sebuah sistem untuk menunjukkan unsur-unsur keindahan atau memuaskan hasrat manusia dalam bidang kesenian. Dalam teori 7 unsur kebudayaan ini, penulis mengambil sistem religi karena menurut pandangan kami, masyarakat pada masa kuno itu cenderung memiliki perilaku yang religius karena pada masa itu ilmu pengetahuan itu belum berkembang dengan pesat, sehingga sistem religi ini merupakan jawaban tentang kejadian alam yang terjadi di dunia pada masa itu. Selain itu, banyak sekali ditemukan hasil kebudayaan yang dibuat untuk menyenangkan hati dewa, seperti pembuatan patung, tembikar, dan lain-lainnya. Lalu selanjutnya adalah teori peradaban. Nah, teori peradaban ini terdiri atas dimensi kebentukan yang mencakup pada bahasa, ideologi, antitesisme, rasisme, dan kepercayaan. Lalu kedua itu dimensi keruangan yang memiliki cakupan wilayah suatu peradaban dan lokasi yang ditempatinya. Lalu yang ketiga itu dimensi waktu. Ini berhubungan dengan perkembangan peradaban. Lalu yang keempat itu dimensi struktural. Nah, dimensi ini lebih kepada aspek politik, ekonomi, agama, dan kehidupan manusia. Nah, dalam teori peradaban ini, penulis mengambil dimensi keruangan, di mana dalam dimensi keruangan ini penulis memiliki pembagian dalam 3 pembagian wilayah. Yang pertama itu mikro. Mikro ini merupakan wilayah inti seperti Athena. Lalu semimikro itu merupakan wilayah perantara. Nah, cakupan wilayahnya itu adalah wilayah yang bersekutu dengan wilayah Athena. Lalu yang terakhir itu makro. Nah, makro ini merupakan wilayah keseluruhan
keseluruhannya. Lalu, teori timbulnya peradaban. Nah, di sini ada determinisme lingkungan, posibilisme lingkungan, ekologi kebudayaan, model ekosistem, model aktor, dan model multisistem. Di mana determinisme lingkungan ini menyatakan bahwa terbentuknya suatu budaya adalah berkat dari lingkungan fisik itu sendiri. Lalu, posibilisme lingkungan ini menyatakan bahwa hal yang bertentangan dari determinisme lingkungan ini dibuat sedikit melemahkan peran alam dalam pembentukan lingkungan. Lalu dalam ekologi kebudayaan ini memberikan peranan yang luas terhadap manusia dan perkembangan kebudayaan. Lalu model ekosistem merupakan adaptasi dari cara bagaimana manusia mengeksploitasi sumber daya lingkungannya. Nah, lalu model aktor ini merupakan pandangan penuh terhadap manusia dalam berkembangnya suatu kebudayaan. Lalu model multi sistem ini merupakan sistem yang dipengaruhi oleh fungsional struktural, yang ini itu terjadi pada tingkat suatu sistem sosial. Dalam teori timbulnya peradaban ini, penulis memakai teori determinisme lingkungan, di mana lingkungan ini tuh memiliki peranan yang penting dalam kemunculan peradaban, di mana apabila lingkungan tidak menyediakan sumber daya alam seperti air dan lainnya, maka peradaban itu secara otomatis tidak akan bisa terjadi. Nah, teori-teori ini dapat dibuktikan melalui peninggalan-peninggalan seperti arca kuil Olympia Zeus, kuil Apollo, lalu kuil Asclepius, lalu kuil Parthenon, lalu patung logam Dewi Gaia, lalu patung kepala Apollo, kemudian tembikar yang menunjukkan ritual pengorbanan dewa, kemudian pecahan altar, dan plakat yang menunjukkan ritual pemakaman. Nah, yang terakhir ini adalah dewa-dewi Yunani. Di sini saya akan menjelaskan kondisi geografis wilayah Yunani. Yang pertama, wilayah Yunani dikelilingi oleh lautan. Bisa kita lihat di dalam peta bahwasanya wilayah Yunani kuno dikelilingi oleh lautan, mulai dari Laut Aegean, Laut Myrtaeum, Laut Mediterania di sini. Di sini Laut Mediterania dan ada di sini Laut Ionina. Yang kedua, wilayah Yunani terdiri dari daerah dataran tinggi dan pegunungan. Di sini yang berwarna kuning merupakan daerah dataran tinggi dan kecoklatan di sini juga ada merupakan daerah pegunungan. Ini salah satu gunung yang terkenal di Yunani yaitu Gunung Olympus. Yang ketiga, Yunani terdiri dari kepulauan-kepulauan, mulai dari kepulauan kecil sampai kepulauan besar dari seperti Sparta dan Kreta ini. Nah, mulai dari sini kita akan menjelaskan tentang kondisi dataran dan alamnya. Bahwasanya laut mengirimkan apa yang disebut dengan angin laut, yaitu angin yang bersuhu panas yang dikirim dari lautan ke daratan, yang menyebabkan daratan tersebut kurang subur dan akan bersuhu relatif panas dibandingkan daerah-daerah lain yang tidak dikelilingi oleh lautan. Akan tetapi dalam kasus Yunani ini berbeda dikarenakan wilayah Yunani yang notabene adalah wilayah pegunungan dan dataran tinggi menurunkan suhu yang dikirim oleh angin laut, sehingga wilayah tersebut tidak begitu panas. Yang menyebabkan karakteristik bangunan Yunani ada yang berbentuk langsung melihat ke alam,
Maksudnya itu tidak memiliki atap dan terbuka langsung ke alam, hanya diberi tempat duduk yang terbuat dari batuan kapur dan batuan marmer yang nanti akan dijelaskan di pembahasan selanjutnya. Dan yang kedua, dataran Yunani ini kurang subur, dikarenakan angin laut yang mengirimkan suhu panas. Ditambah lagi, sebenarnya daerah dataran Yunani ini adalah dataran tinggi dan pegunungan berkapur yang sangat tidak memungkinkan untuk ditanami tanaman produktif. Oleh karena itu, wilayah Yunani ini jarang memiliki tanaman-tanaman produktif dan hanya menurut sumber yang saya baca hanya zaitun dan anggur, akan tetapi tidak banyak, hanya di daerah-daerah tertentu saja. Dan yang ketiga, karena daerah Yunani ini dikelilingi oleh terdapat gunung-gunung, mulai dari gunung yang aktif sampai gunung yang tidak aktif. Banyak gunung aktif yang terdapat di Yunani. Salah satunya ini adalah Gunung Olympus. Nah, karena banyak gunung aktif, menjadikan Yunani rawan bencana alam. Oleh karena itu, eh, bangunan-bangunan di sekitar bangunan-bangunan di Yunani banyak yang roboh, mulai dari karena bencana alam sampai penyerangan-penyerangan. Lalu bisa kita lihat bahwasanya yang akan mempengaruhi gaya bangunan tersebut adalah kondisi alamnya. Kondisi alam batuan kapur sampai di dalamnya terdapat material marmer menjadikan struktur bangunan tersebut akan dibuat oleh material-material yang ada di sekitar wilayah bangunan tersebut. Nanti akan dijelaskan lebih detail lagi dalam pembahasan yang akan dijelaskan oleh Saudara Wafi. Lalu kita bisa lihat di sini paparan data yang kami temukan. Yang pertama, memiliki garis pantai terpanjang di Eropa dan terhimpit Laut Adriatik dan Laut Egea yang tadi sudah ada di peta. Lalu, negara kepulauan dengan sekitar 3.000 pulau, dan pulau yang paling terkenal adalah Athena, Sparta, dan Kreta. Seperti di peta tadi, bisa kita lihat. Nah, yang ketiga, wilayah memiliki banyak pegunungan, serta beberapa masih aktif. Ya, ini beberapa pegunungan ini pegunungan-pegunungan kapur yang sangat terjal dan mempengaruhi ketidaksuburan daratan Yunani. Nah, ini ada iklim Mediterania yang lumayan panas, akan tetapi dinetralisir oleh daerah pegunungan dan dataran tinggi sehingga tidak begitu panas dan mempengaruhi gaya bangunan yang tidak memiliki atap. Ini karena iklim Mediterania. Nah, dampak dari kondisi geografis, persaingan antar kota. Nah, karena daerah kepulauan, wilayah Yunani memiliki persaingan antara satu kota dengan yang lainnya, mulai dari menentukan aliansi sampai material-material unik dari pulau-pulau tertentu. Yang kedua, kesulitan untuk perjalanan antar wilayah. Nah, bisa kita lihat dikarenakan karena kondisi alamnya yang merupakan daerah dataran tinggi dan pegunungan, lalu kepulauan-kepulauan. Nah, dataran tersebut juga bukan dataran yang landai, yang sangat mudah untuk dilewati seperti daerah dataran tinggi yang produktif yang kita tahu. Akan tetapi daerah dataran tinggi di Yunani ini adalah daerah dataran tinggi berkapur yang terjal. Nah, sehingga sulit untuk melakukan perjalanan antar wilayah. Pendistribusian juga lumayan sulit sehingga wilayah Yunani ini sering menggunakan distribusi laut dan untuk pembangunan bangunannya langsung pada tempat yang dekat dengan sumber material. Biasanya di dataran tinggi dan pegunungan ada bangunan-bangunan Yunani kuno. Nah, peradaban maritim dan perdagangan. Dikarenakan wilayah Yunani ini sangat strategis
untuk daerah perdagangan dan daerah maritim. Karena memiliki pantai-pantai yang apabila di Laut Aegea tadi, di pesisir-pesisirnya itu tidak memiliki ombak yang sangat tinggi, sehingga cocok untuk daerah pelabuhan. Nah, seperti itu. Dan untuk kepulauan antar pulau memiliki hubungan relasi, sehingga antara pulau satu dengan pulau yang lain itu memiliki relasi dalam hal perdagangan. Ini dari dampak dari kondisi geografis. Lalu untuk pembahasan selanjutnya akan dilakukan oleh Saudara Muhammad Wafi Fahriawan. Oke, pembahasan akan saya ambil alih. Nama saya Muhammad Wafi Fahriawan. Dan dalam pembahasan ini kita akan menjelaskan tentang persebaran kuil yang ada di Yunani kuno. Kuil-kuilnya ada 4. Yang pertama adalah kuil Olympia Zeus, lalu ada kuil Apollo, kemudian kuil Parthenon, dan terakhir adalah kuil Asclepius. Sebenarnya ada lebih banyak lagi kuil, tapi kita akan berfokus pada 4 ini saja. Yang dimiliki dari 4 kuil ini adalah kesamaannya. Mereka entah berada di dataran tinggi atau pegunungan, dan juga kebanyakan terbuat dari entah itu batuan marmer atau batuan kapur, menyesuaikan dengan lokasi dan material pembuatnya. Oke, kita akan membahas tentang kuil Olympia Zeus di sini. Seperti yang terlihat di sana, lokasinya ada di peta. Kuil Olympia Zeus ini, seperti namanya, didedikasikan untuk dewa Zeus. Lalu kuil ini dibuat dari batu marmer. Kuil berikutnya adalah kuil Apollo. Dan kuil Apollo ini lokasinya strategis sekali, ada di dekat Gunung Giona dan juga Delphi. Sama seperti kuil sebelumnya, dia juga diletakkan di dataran yang relatif tinggi. Nah, kuil Apollo itu seperti ini dan didedikasikan untuk dewa Apollo. Untuk batuan penyusunnya digunakan marmer. Oke, kuil berikutnya adalah kuil Asclepius. Kuil ini penampakannya seperti ini, dan juga diciptakan dari 2 material, yaitu batu marmer dan batu kapur. Nah, kuil terakhir adalah kuil Parthenon, dan dia terletak di Athena, ibu kota Yunani. Penampakan kuil Parthenon seperti ini, dan dia disusun dari batuan marmer dan juga batuan kapur. Di sini saya akan menjelaskan bagian tentang peradaban Yunani kuno. Kita tahu bahwasanya Yunani kuno memiliki peradaban yang maju. Akan tetapi, peradaban maju ini tidak didampingi oleh kondisi geografis yang mendukung, di antaranya daerah pegunungan terjal. Daerah Yunani merupakan daerah dataran tinggi dan pegunungan terjal berkabur, sehingga sulit untuk ditanami tanaman produktif dan sangat tidak cocok untuk daerah pertanian. Yang kedua, dikelilingi oleh lautan. Kita tahu bahwasanya di peta sudah dijelaskan bahwa Yunani dikelilingi oleh lautan, mulai dari Laut Aegea, Laut Myrtaeum, Laut Mediterania, dan Laut Ionona. Kita tahu laut-laut tersebut mengirimkan sebuah angin yang disebut dengan angin laut, yaitu angin yang membawa panas dari laut menuju daratan, sehingga sangat mempengaruhi iklim di Yunani dan membuat tanah di Yunani kurang begitu subur. Akan tetapi, suhu di daerah Yunani tersebut tidak begitu panas dikarenakan daerah Yunani yang notabene adalah daerah dataran tinggi dan pegunungan.
Lalu ada wilayah Yunani yang merupakan wilayah kepulauan. Wilayah Yunani yang merupakan wilayah kepulauan, mulai dari pulau-pulau kecil sampai besar, memiliki karakteristik tersendiri sehingga antara satu pulau dengan pulau yang lain saling melakukan koneksi. Tetapi kita tahu bahwasanya tidak semudah itu untuk saling menjalin koneksi antara satu wilayah dengan wilayah lain, apalagi merupakan sebuah daerah kepulauan. Sehingga hal tersebut seharusnya sangat menghambat sebuah peradaban. Dan yang terakhir, dataran Yunani kurang subur. Dikarenakan kurangnya kesuburan tanah di Yunani, melemahkan mereka dalam bidang pertanian. Oleh sebab itu, Yunani memiliki hal lain untuk mengembangkan peradaban mereka, yaitu dengan melakukan sebuah pembangunan yang memiliki gaya tersendiri, yaitu struktur bangunan mereka. Yang pertama, mereka lebih mendekati daerah bahan baku, yaitu mereka membangun dekat tempat ditemukannya bahan baku, di antaranya apabila masyarakat Yunani membutuhkan membangun sebuah kuil, maka mereka akan lebih mendekati daerah-daerah pegunungan berkapur, yang di dalamnya terkadang terdapat material marmer juga. Oleh sebab itu, mereka lebih mendekati daerah pegunungan dan dataran tinggi dalam membangun salah satu bentuk peradaban yang mereka miliki. Lalu, bentuk bangunan yang mereka miliki merupakan sesuatu yang sangat unik dikarenakan bangunan tersebut tidak memiliki atap dan langsung terbuka di hamparan luas dikarenakan kondisi alam mereka yang tidak terlalu panas dan cocok untuk kegiatan di luar ruangan. Ini bagian kesimpulan. Kesimpulannya bisa Anda baca sebagaimana slide bawah ini tunjukkan. Yunani kuno adalah peradaban awal dunia yang menjadi fondasi bagi kebanyakan peradaban barat. Peradaban ini unik sekali karena sekilas melihat kondisi geografis Yunani itu tidak terlalu subur atau mendukung. Tapi peradaban bisa berkembang di sana. Mengapa? Itu juga kembali kepada situasi lingkungan Yunani itu sendiri. Meskipun tanahnya gersang, tapi dengan keberadaannya yang dekat laut, dan adanya sungai-sungai kecil, jaminan ekonomi bisa didapatkan dari sana, entah itu dari pertanian atau perdagangan. Nah, setelah masyarakat di sana kenyang, mereka memiliki daya untuk berpikir dan untuk mengembangkan kebudayaannya. Kebudayaan Yunani kuno, berdasarkan pembahasan tadi, terpusat pada aspek religi, dengan kuil, dengan patung, dengan tembikar. Mengapa seperti itu? Itu adalah karakteristik tipikal yang dimiliki oleh semua peradaban awal dunia. Dewa atau Tuhan memberikan eksplanasi terhadap apa yang terjadi di sekeliling kita. Karena pada masa itu, ilmu pengetahuan belum semaju sekarang. Dan mengapa kebudayaan Yunani kuno bisa disebutkan sebagai peradaban? Karena satu, kebudayaan itu indah. Dan karena ada memiliki kompleksitas yang tinggi untuk membuatnya. Sekian dan terima kasih.